pada masa mendatang masih tetap baik, mengingat suplai pasar karet alam dunia masih terbuka dan tren konsumsinya terus meningkat. Peningkatan konsumsi karet alam disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara-negara industri karet, baik untuk pasar tradisional, contohnya negara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, maupun pasar baru contohnya negara Cina, India, Rusia, dan Brasil. Tak hanya prospek pasar karet alamnya saja yang harus terus meningkat, kebun bibit karet pun mengalami peningkatan. Seperti 5 tahun terakhir, kebutuhan bibit karet mencapai 370 juta batang, dengan kebutuhan bibit tiap tahun 43 juta batang. Padahal, berdasarkan perkiraan kemampuan 65 juta penyediaan bibit secara nasional hanya sekitar 45 batang per tahun, sehingga terjadi kekurangan bibit sebanyak 95 juta batang. Oleh karena itu, pemerintah daerah di berbagai provinsi penghasil karet gencar meningkatkan perkebunan karet rakyat dengan menggunakan bibit karet unggul. Pemanfaatan bibit unggul sebagai salah satu komponen teknologi telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan efisiensi produksi melalui peningkatan produktivitas kebun. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bibit karet dalam jumlah banyak dan dalam waktu relatif singkat adalah dengan sistem tanam benih langsung atau tabela di dalam polybag dan menggunakan teknik okulasi dini. Dengan teknik okulasi dini, bibit dapat diperoleh lebih cepat dibandingkan dengan teknik okulasi coklat maupun okulasi hijau dengan mutu genetik dan fisiologis. Sistem perbanyakan tanaman bibit karet unggul dan permasalahannya. 1. Teknik perbanyakan tanaman. Teknik perbanyakan secara vegetatif di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1918 oleh Van Houten dan kemudian oleh Bode, Tas, dan Maas pada tahun 1919. Teknik perbanyakan tanaman dengan cara okulasi mulai berkembang sekitar tahun 1938. Sejak itu, secara bertahap perkebunan karet di Indonesia mulai mengembangkan bibit unggul okulasi. Okulasi merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman dengan menempelkan mata entres di satu tanaman ke tanaman sejenis dengan tujuan mendapatkan sifat yang unggul. Ada 3 macam teknik okulasi pada tanaman karet, yaitu okulasi dini early budding, okulasi hijau green budding, dan okulasi coklat brown budding. Ketiga teknik okulasi tersebut pada dasarnya sama, perbedaannya terletak pada umur batang bawah dan batang atas. Ketersediaan biji untuk batang bawah dan entres untuk batang atas. Berdasarkan sistem perbanyakan tanaman, proses produksi bibit karet sangat bergantung pada ketersediaan biji. Anjuran untuk batang bawah dan entres sebagai sumber mata okulasi. Tanaman yang digunakan sebagai sumber biji untuk batang bawah harus berasal dari kebun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Blok tanaman monoklonal dengan luas minimal 20 hektar setiap 25 tahun dengan kerapatan blok. 2. Tanaman berumur 10-25 tahun dengan kerapatan maksimal 500 pohon per hektar. 3. Area tanaman terpelihara dengan baik, maksudnya adalah kebun bersih dari gulma, tanaman dipupuk secara teratur, dan tanaman tidak terserang penyakit seperti gugur daun. Di Indonesia, perbanyakan tanaman dengan teknik okulasi dini masih belum banyak diterapkan di lapangan. Ada beberapa alasan mengapa perbanyakan tanaman okulasi dini agak lambat diadopsi oleh penangkaran bibit dibandingkan dengan teknik okulasi coklat. Yang pertama, pelaksanaannya membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi atau tenaga terampil dan berpengalaman di bidang okulasi. Yang kedua, persentase keberhasilan okulasi dini lebih rendah daripada okulasi coklat dan hijau. Yang ketiga, waktu pelaksanaan okulasi lebih singkat, hanya 1-2 bulan, sehingga perlu manajemen yang tepat terhadap pembibitan batang bawah, ketersediaan entres, dan tenaga okulator yang terampil. Keempat, untuk menjamin kesegaran entres, penyediaan kebun entres sangatlah penting. Kebun entres harus berdampingan dengan lokasi pembibitan batang bawah, karena entres untuk okulasi hijau ataupun dini hanya dapat bertahan 1-2 hari sejak dipotong, tentu saja dengan pengemasan yang baik. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, penyediaan tenaga okulasi yang mencukupi baik jumlah maupun keterampilannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang kedua, penyiapan entres harus tepat, baik umur maupun jumlah mata agar entres dan batang bawah yang digunakan relatif seumur. Syarat utama dalam pembibitan adalah tersedianya air yang cukup untuk penyiraman selama minimal 8-9 bulan, terutama pada musim kemarau. Ketersediaan air yang terbatas akan menghambat pertumbuhan lingkar batang dan bahkan mengakibatkan kematian bibit. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tanaman perlu diberi pupuk. Pupuk minimal diberi seumur pada 1, 2, dan 3 bulan. Dengan menggunakan pupuk NPK Mg, salah satu masalah yang perlu diatasi dalam pembibitan batang bawah baik di lapangan maupun di dalam polybag adalah serangan penyakit daun yang disebabkan oleh Colletotrichum odium dan Corynespora yang mengakibatkan gugur daun secara terus-menerus. Pertumbuhan lingkar batang terhambat dan kulit batang menjadi lengket sehingga menyulitkan pada pelaksanaan okulasi. Prospek dan masalah penerapan okulasi dini. Okulasi dini dapat dilakukan ketika batang bawah berumur 2-3 bulan dengan menggunakan entres umur 3-4 minggu, garis tengah 0,5 cm dan masih berwarna hijau muda. Okulasi dini menggunakan mata sisip, namun untuk mempertahankan kualitas fisiologisnya, bibit tetap tinggi. Dianjurkan untuk menggunakan mata daun atau mata prima. Untuk mengetahui prospek okulasi dini dibandingkan dengan okulasi coklat dalam mempercepat penyediaan bibit unggul karet sebagai berikut. 1. Kemampuan okulasi atau hok untuk okulasi coklat di lapangan 350-400 batang. Okulasi hijau dan dini di polybag 200-300 batang. 2. Keberhasilan okulasi coklat 90-95%. Okulasi hijau 80-85% dan okulasi dini 70-75%. 3. Lama periode okulasi coklat 8-12 bulan, okulasi hijau 2-3 bulan dan okulasi dini 1-2 bulan. Semakin tinggi keberhasilan okulasi, waktu yang diperlukan untuk okulasi semakin singkat. Kesimpulan dari presentasi kami adalah, secara genetik dan fisiologis, mutu bibit hasil okulasi dini tetap tinggi sehingga dapat menjamin laju pertumbuhan dan daya hasil tinggi. Walaupun secara fisik, entres karet sebagai calon batang atas, bibit mempunyai diameter tunas lebih kecil dibandingkan dengan bibit yang berasal dari okulasi coklat. Tersedianya air yang cukup untuk penyiraman, tenaga okulasi yang terampil, penyiapan entres yang tepat waktu maupun jumlah merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan teknik okulasi dini. Waktu yang diperlukan untuk menyediakan bibit karet unggul sejak penyemayan biji hingga bibit siap disalurkan dengan teknik okulasi dini lebih singkat dan biaya pengadaan bibit lebih murah dibandingkan dengan teknik okulasi coklat. Berdasarkan aspek teknis dan ekonomis, penyiapan bibit unggul karet dan teknik okulasi dini layak untuk dikembangkan dalam skala luas sehingga dapat membantu mengatasi masalah dalam pengadaan bibit karet unggul.